lupa untuk di subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang titik stasioner dan titik ekstrim atau optimum ya. Nah, di sini kita akan mempelajarinya untuk titik stasioner dan titik ekstrim. Oke. Nah, jadi di sini jika f aksen C sama dengan 0, maka FC adalah nilai stasionernya. Nah, seperti itu ya. Jadi nilai stasioner didapatkan dari turunan yang pertama sama dengan 0. Jadi dia dalam keadaan diam, seperti itu ya. Nah, stasioner turunan pertama sama dengan 0. Nah, nilai stasioner mungkin berupa nilai balik maksimum, nilai balik minimum, atau titik belok horizontal pada grafik F. Jenis nilai-nilai stasioner ini dapat ditentukan dengan memperhatikan tanda dari turunan yang pertama di sekitar X sama dengan C. Seperti itu. Nah, jadi di sini grafik persamaan Y sama dengan Fx. Nah, di sini adalah titik stasionernya. Jadi dalam keadaan diam. Jadi ini didapatkan dari turunan yang pertama sama dengan 0. Nah, jadi titik stasionernya C, FC. Dan untuk nilai stasionernya Y sama dengan FC. Seperti itu ya, ketika didapatkan dari turunan yang pertama sama dengan 0. Oke, kita akan masuk ke ini ya, nilai stasioner yang berupa nilai balik maksimum, balik minimum, titik belok pada grafik F. Seperti apa? Kita masuk ke uji turunan pertama pada penentuan jenis ekstrim fungsi. Nah, jadi tadi pada titik stasioner ada nilai balik maksimum, nilai balik minimum, dan juga titik beloknya. Nah, di sini akan Ibu jelaskan yang mana yang dikatakan nilai balik maksimum dengan titik ekstrim CFC, kemudian ada nilai balik minimum dengan titik ekstrimnya C, FC, dan juga titik beloknya gitu ya dengan titik belok C, FC, seperti itu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jika fungsinya mempunyai nilai balik maksimum FC dan titik ekstrim CFC-nya. Ketika fungsi yang mempunyai nilai balik maksimum, ketika yang pertama turunan Fx-nya lebih besar dari 0. Nah, maka dia maksimum, berarti dia naik seperti ini ya. Nah, jadi grafiknya akan naik. Nah, inilah titik naiknya ya, naiknya ketika turunannya lebih besar dari 0. Nah, kemudian dia akan posisi diam di sini yaitu stasioner, yaitu ketika turunan yang pertama ya FC-nya sama dengan 0. Tuh, dia akan turun gitu. Akan turun. Maka sini turunan yang pertamanya lebih kecil dari 0, seperti itu. Jadi untuk nilai balik maksimum dia pada posisi naik gitu ya. Kondisi kurvanya itu naik, kemudian dia diam ya. Diam lalu akan turun gitu. Turun. Di kondisi fungsi yang mempunyai nilai balik maksimum ketika kurvanya yang pertama naik, kemudian diam, lalu turun. Seperti itu ya, diingat. Nah, kemudian bagaimana untuk nilai balik minimum? Nah, tinggal kita lihat aja kebalikannya. Berarti turunan yang pertamanya lebih kecil dari 0, berarti kurvanya turun gitu. Ingat aja kalau minimum berarti turun gitu ya. Berarti kalau turunannya nilai minimum berarti turunan yang pertama lebih kecil dari 0 dan kurvanya itu akan menurun. Ya, yang inilah titik turunnya. Nah, inilah titiknya. Kemudian dalam keadaan diamnya di mana? Nah, di tengah-tengah sini ya, dia diam nih. Nah, dalam keadaan diam atau sama aja dengan turunan yang pertama. Ya. Atau sama aja dengan turunan yang pertama sama dengan 0. Kemudian dilanjutkan lagi, dia akan naik. Titiknya itu bagaimana? Nah, jadi di sini titiknya akan mendapatkan turunan yang pertamanya lebih besar dari 0. Nah, oke.
Nah, jadi bisa dikatakan kondisi kurva ketika mendapatkan fungsi mempunyai nilai balik minimum, yang pertama dia akan turun, ya kan? Yang pertama dia turun, lalu dia akan diam, seperti itu kan? Dia akan diam nih. Nah, diam titik stasionernya, kemudian dia akan naik lagi kurvanya kan? Akan naik. Nah, kondisi kurva yang seperti ini, inilah yang disebut dengan nilai balik minimum, ya, kondisi stasionernya. Nah, kemudian kita akan masuk yang ketiga, yaitu ketika fungsi f(x) mempunyai titik belok horizontal pada C dengan titik beloknya C, fc. Nah, jadi ada dua kemungkinan nih titik beloknya. Jadi yang pertama kemungkinannya dia akan naik nih. Jadi kemungkinannya yang pertama kurvanya akan naik. Nah, ketika naik apa tadi? Turunan yang pertama ya harus lebih besar dari 0. Itu naik ya, kurvanya naik. Kemudian setelah kurvanya naik didapatkan titik stasionernya dalam keadaan diam. Itu ketika turunan yang pertama FC ya. FC sama dengan 0. Nah, kemudian setelah dia diam, dia naik lagi gitu. Setelah dia diam, dia akan naik kembali. Nah, jadi di sini titik belok itu titik yang tidak berganti tanda. Jadi ketika dia naik atau positif gitu kan, nanti setelah dia diam dia akan naik lagi gitu, positif, ke arah yang positif ya. Kalau dia turun ke arah negatif ya, kalau positif dia naik, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ini titik beloknya ya dia tidak berganti tanda. Di sini dia positif, kemudian ke positif lagi. Berarti ini ditandakan kurvanya naik. Kalau naik dia berada pada turunan yang pertama lebih besar dari 0. Itulah yang disebut titik belok ya, titik yang tidak berganti tanda. Dia lebih besar, maka dia juga lebih besar ke arah positif gitu kan, ke arah yang positif juga. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk titik belok yang ini, yang pertama, kasus pertama, ketika kondisi kurva fungsinya itu yang pertama naik ya, kemudian diam, lalu naik lagi gitu ya. Yang kemungkinan yang kedua yaitu ketika fungsinya turun gitu ya. Nah, fungsinya turun, kita bergerak dari atas ke bawah. Jadi kalau misalnya dia turun, maka turunannya apa? Turunannya lebih kecil dari 0. Nah, kemudian dia akan posisi diam. Nah, posisi diam atau stasioner ya kan. Oke. Oh, turunan yang pertama sama dengan f aksen C sama dengan 0. Nah, bagaimana lagi titik beloknya? Yaitu titik yang tidak berganti tanda. Ketika dia lebih kecil, dia negatif, maka dia akan ke arah negatif lagi, maka dia akan turun seperti itu. Nah, jadi kita bikinlah titiknya di sini ya. Dia akan turun pada turunan yang pertama lebih kecil dari 0. Nah, maka ini juga ke arah negatif seperti itu kan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk kondisi yang kedua, kondisi kurva yang kedua ini, yang pertama dia turun, kemudian dia diam gitu kan, turun, kemudian dia diam, lalu turun lagi gitu. Jadi bisa ya menentukannya bagaimana dia mempunyai nilai balik, kemudian nilai balik maksimum, nilai balik minimum, kemudian memiliki titik belok yang positif dan juga titik belok yang negatif ya. Seperti itu ya anak ibu. Bagaimana, mengerti? Oke, kalau mengerti kita masuk ke contoh soal biar lebih mengerti lagi ya.
Yuk langsung saja. Oke, kita masuk ke contoh soal. Diberikan kurva dengan persamaan Y sama dengan sin X ditambah cos X untuk X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2V atau 360. Tentukan nilai stasionernya. Nah seperti ini ya contoh soalnya. Yuk kita jawab langsung. Oke. Nah jadi kita jawab. Nah yang harus kalian tahu untuk menentukan nilai stasioner ini ditanyakan bagaimana cara mencari nilai stasioner, yaitu ketika turunan yang pertamanya sama dengan O0 sama dengan 0 gitu ya. Jadi turunan pertamanya sama dengan 0. Nah maka yang harus kita cari informasinya kita ambil dulu lah ya, yaitu Y sama dengan sin X ditambah cos X. Nah kita kan mau cari nilai stasionernya, butuh turunan yang pertama dari fungsinya. Yuk kita turunkan. Turunan yang pertamanya, turunan sin adalah cos X. Lanjut, turunan cos X adalah min sin X. Seperti itu ya. Nah kemudian kita langsung aja untuk mencari nilai stasionernya. Tapi ya kita cari dulu dong titik stasionernya dulu, baru kita tentukan nilainya gitu ya. Titiknya dulu kita cari, berapa sih titik stasionernya. Nah titik stasionernya didapatkan dari turunan yang pertamanya sama dengan 0. Tadi kita dapat nih turunan pertamanya apa, yaitu cos X dikurang sin X. Berarti di sini cos X dikurang sin X sama dengan 0. Oke, kita pindahkan aja langsung ya. Berarti di sini sin X sama dengan cos X. Sama tuh ya. Nanti ini juga negatif, ini negatif, tapi kita coret aja langsung. Oke, berarti kalau misalnya kita pindahkan tuh cos X-nya di bawah, berarti sini cos X sama dengan 1. Nah, berarti cos X sama dengan berapa? Berarti sama aja dengan apa itu? Sama aja dengan tan X gitu kan, karena sin X per cos X sama dengan tan X. Berarti tan X sama dengan 1. Nah tangen X yang bernilai 1 ya, atau arcus tangen yang bernilai 1 adalah berapa? Yaitu X sama dengan 45 derajat dan X sama dengan 225 derajat gitu. Oke. Nah, jadi di sini kita akan mencari nilainya. Itu yang dicarikan. Udah dapat kita nilai titik stasionernya, yaitu di titik 45 derajat dan juga 225 derajat. Nah kemudian kita carilah nilai stasionernya. Nah bagaimana caranya? Yaitu kita substitusikan nilai X nya ke dalam fungsi Y nya ya. Jangan fungsi turunannya, bukan fungsi turunannya ya, tapi fungsi Y nya. Yuk kita substitusikan. Dan yang pertama untuk X sama dengan 45 derajat. Kalau kita substitusikan ke dalam Y-nya, berarti Y sama dengan sin 45 ya ditambah cos 45. Berapa itu? Sin 45 adalah setengah akar 2 ya kan? Oke, setengah akar 2. Kemudian cos 45 yaitu juga setengah akar 2 ya kan. Nah, setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 adalah akar 2 gitu kan, karena setengah tambah setengah 1 kemudian dikali akar 2 adalah akar 2. Oke, berarti untuk nilai 45 derajat mendapatkan hasil akar 2. Nah bagaimana untuk yang X sama dengan 225? Kita masukkan, berarti kita masukkan ke Y-nya ya, yaitu sin X tambah cos X. Berarti X-nya 225 ditambah cos 225. Nah maka sin 225 itu berapa? Yaitu sama aja dengan sin 45 juga kan, tapi dia di kuadran berapa? Di kuadran ke-3
3. Sin di kuadran ketiga adalah negatif, berarti setengah minus setengah akar 2. Nah, kemudian lanjut, cos 225 sama aja dengan cos 45. Kemudian di kuadran ketiga maka dia nilainya negatif. Nah, bagaimana cara Ibu? Kok bisa cepet kali ngitungnya? Nah, kalian tonton aja videonya sebelumnya ya. Bagaimana cara cepat untuk menghitung trigonometri, sudut trigonometri. Nah, jadi ini juga negatif setengah akar 2. Oke. Nah, jadi min setengah akar 2 dikurang setengah akar 2 yaitu minus akar 2. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai stasioner ya. Nilai stasionernya adalah yang pertama untuk 45 derajat dia mendapatkan nilai akar 2 dan mendapatkan nilai C-nya 225 dan dapatkan hasil adalah min akar 2. Seperti itu ya. Oke lah, gampang deh. Bersama Bu Mia, jago matematika. Oke.